Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osyani Sawati, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019. Di sini saya ingin membahas tentang pemimpin yang berpikir. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah pentingnya pendidikan bagi seorang pemimpin yang berpikir kreatif. Yang kedua, mengetahui bakat dan fokus yang dimiliki diri. Yang ketiga, proses berpikir kreatif. Yuk kita pemanasan terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa itu berpikir kreatif? Ya, waktunya habis. Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang memungkinkan seseorang untuk dapat menerapkan imajinasi mereka dalam membangkitkan berbagai ide dan alternatif dalam sebuah keputusan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan. Di Indonesia sendiri, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa jalur pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui 3 jalur, yakni melalui pertama, pendidikan secara formal, yang kedua, pendidikan secara non-formal, yang ketiga, pendidikan secara informal. Fungsi pendidikan bagi seorang pemimpin dapat diartikan bahwa pendidikan adalah sebagai sebuah proses pematangan dan pendewasaan seorang pemimpin dalam menghadapi lingkungan masyarakatnya melalui pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah lakunya yang telah disesuaikan dengan apa yang ia dapatkan dari dunia pendidikan. Dengan demikian, semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka pengalaman dan tingkat keberhasilan daya pikirnya pun ikut berkembang bagi seorang pemimpin, dan juga peluang harapannya untuk dapat dihargai dan diterima oleh orang lain dalam lingkungan masyarakat pun ikut besar. Tentang pola pikirnya yang cenderung berbeda daripada umumnya. Dan melalui pendidikan jugalah mayoritas orang dari golongan rendah dapat meningkatkan status golongan mereka yang lebih tinggi di lingkungan masyarakat. Namun, hal tersebut tidak didapatkan secara instan dan singkat, melainkan perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan adanya doa yang ikhlas. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mencari tahu bakat dan memfokuskan diri. Banyaknya materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik jika ingin lulus sekolah tepat waktu, baik itu di jenjang SD, SMP, dan SMA, terkadang membuat peserta didik tidak dapat menemukan bakat, potensi, dan kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh diri mereka pribadi. Padahal, semestinya pendidikan harusnya mendorong dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didiknya. Maka dari itu, tidak jarang jika peserta didik yang sudah lulus dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya karena terkendala ekonomi, maka ia akan kesulitan dalam menghadapi dunia nyata yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat dan tidak terbiasa dalam mengembangkan pola berpikir kritisnya, dan juga didorong rasa takut akan kegagalan untuk mencoba hal baru yang dapat mewujudkan dan menilai kreativitasan yang dimiliki seseorang. Pada akhirnya, pemerintah pun sadar untuk mengubah sistem pendidikannya agar lebih menerapkan nilai berpikir kritis, kreativitas, dan manusia yang berkarakter dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Hal tersebut telah dibuktikan dalam bentuk kurikulum 2013 yang sudah diterapkan di seluruh penjuru pendidikan Indonesia. Emang apa sih keunggulan kurikulum 2013? Kurikulum pendidikan 2013 ini dibuat sebagai acuan bagi pendidikan formal dalam mengadakan sistem pembelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek penting pada diri manusia, yaitu pembentukan sikap, pembentukan pengetahuan, dan pembentukan keterampilan. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini juga sangat menuntut para peserta didik untuk mengembangkan pola berpikir kritis dan kreatif mereka dalam menghasilkan suatu ide atau gagasan yang otentik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Memang
ide harus otentik. Karena arti otentik adalah sesuatu yang dapat dipercaya, keasliannya nyata atau valid. Sedangkan dalam arti pengertian menghasilkan ide otentik adalah berarti seseorang telah dapat menghasilkan sendiri solusi yang inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa adanya unsur plagiat atau mencuri ide orang lain demi ingin diakui oleh orang banyak. Sedangkan untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang diakui akan kehebatannya dalam menemukan ide kreatif dan inovatifnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ia juga dituntut untuk mengedepankan dan menjunjung tinggi keautentikan ide dan solusinya yang ia hasilkan. Lebih tepatnya, menghindari unsur pencurian ide dan plagiat kepada orang lain, apalagi sampai menyusahkan orang yang dicuri idenya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses berpikir kreatif. Cara berpikir kreatif berbeda dengan berpikir analitis. Berpikir kreatif bersifat imajinatif dan tidak dapat diramalkan, sedangkan cara berpikir analitis lebih bersifat logis dan dapat diramalkan. Dalam kaitannya dengan seorang pemimpin ialah sangat membantu bagi seorang pemimpin berpikir kreatif, terutama dalam mengidentifikasi persoalan dalam masalah untuk dapat ia kembangkan banyak ide alternatif pemecahan yang terjadi. Seorang pemimpin berpikir kreatif dalam hal mengenali masalahnya maupun dalam menganalisis akar penyebab masalah tersebut, ia cenderung memiliki sifat tidak pernah cepat puas akan suatu ide solusi yang telah ia temukan, memiliki kelancaran dalam menemukan ide, menuangkan ide, lancar dalam menjelaskan idenya kepada anggota kelompoknya. Ini didukung dengan kefleksibelan dirinya dalam menerapkan idenya melalui daya khayal imajinasinya yang tinggi, memiliki sifat ingin coba-coba, rasa ingin tahu yang besar, menyukai hal-hal baru, bahkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan tujuannya. Akan tetapi tidak semua ide pemikiran kreatif yang dikemukakan oleh seorang pemimpin berpikir kreatif mendapatkan persetujuan dari para anggota kelompok lainnya. Ini terjadi karena terkadang para pemimpin kreatif akan selalu mendapatkan pertentangan dari sekitarnya perihal tingkat keberhasilan solusi yang ia hasilkan bagi suatu permasalahan. Karena pada umumnya para pemimpin yang berpikir kreatif akan menghasilkan ide atau solusi yang tergolong anti-mainstream atau tidak biasa dari yang pada umumnya. Berikut ini langkah-langkah dalam proses berpikir kreatif menurut Winardi 1991. Terdapat 4 langkah yang harus dilalui proses berpikir kreatif, yaitu saturasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang pertama, saturasi. Saturasi adalah upaya pengumpulan fakta-fakta dan data yang mentah dimanfaatkan oleh seorang pemimpin kreatif sebagai bahan dalam memproduksi pikiran ide-ide solusi atau alternatif yang baru. Yang kedua, inkubasi adalah proses yang berlangsung di otak, berupa penyortiran informasi yang didapatkan tanpa adanya suatu upaya tindakan yang dilaksanakan secara sadar. Dalam tahapan ini, pikiran di bawah sadar seorang pemimpin kreatif akan menyortir berbagai macam aneka informasi yang sudah didapatkannya pada tahap saturasi. Bahkan, terkadang informasi yang sudah didapatkan tersebut sering dikombinasikan olehnya dengan ide yang sudah ada agar menjadi ide baru. Disinilah keuntungan menjadi para pemikir kreatif, yaitu dapat menerapkan pembelajaran amati, tiru, dan modifikasi. Tapi, terkadang pemimpin kreatif akan kesulitan di tahap modifikasi jika mereka terlalu banyak menggabungkan beberapa ide yang sudah ada untuk menghasilkan ide yang baru. Ketiga, iluminasi. Pada tahap iluminasi ini sangat berkaitan dengan fase sebuah ilham yang muncul secara kilat. Biasanya ide yang cemerlang akan datang secara cepat dan tidak dapat diprediksikan kapan akan datangnya.
Biasanya setelah mendapatkan ilham tersebut, para pemimpin berpikir kreatif akan menuangkan idenya dalam bentuk abstrak terlebih dahulu, lalu kemudian akan ia sempurnakan nantinya menjadi sebuah ide yang unggul karena sifat ilham berupa ide datangnya secara cepat dan sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Kekurangannya sangat banyak, mohon dimaafkan, dan terima kasih karena telah mengunjungi video saya dan menonton video saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.